Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng Gireska, apa kabar sobat pintar semuanya? Ini masih suasana lebaran, pastinya masih pada keliling-keliling kemana-mana ya. Sama kali ini Om Boyo juga nggak ini ya, nggak nyangka ketemu seseorang yang bagi saya lumayan menginspirasi. Jadi kemarin tanpa sengaja kita ketemu di jalan, kemudian ada obrolan sesaat yang akhirnya ini ternyata masuk nih, udah kita janjian ketemu. Nah ini kita ngobrol dengan beliau, nanti mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita sampaikan ini kepada sobat kita semuanya bermanfaat. Kita kenalkan Pak Teguh Sujiwo ya, Pak Teguh Sujiwo atau lebih sering familiar dipanggil Teguh Jiwo ya. Ini apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Pak Teguh ini kan kita kemarin nggak sengaja ya ketemu di pinggir jalan, sama-sama neduh cari kopi hangat. Nah ternyata ya itu tadi, namanya Rizky itu kan datangnya bisa dari mana saja. Rizky itu tidak hanya berwujud materi, karena Rizky itu yang paling bawah tingkatannya itu sebenarnya Rizky materi. Tapi tingkatan yang lebih di atas lagi ada Rizky tambah sedulur Pak. Nah termasuk ini saya ketemu dengan panjenengan, ternyata panjenengan punya potensi yang bagus, apalagi jenengan juga punya ya visi misi sama, membesarkan Purworejo, membangun Purworejo dari sisi yang panjenengan mampu. Makanya nanti kita ngobrol supaya apa? Supaya orang itu tahu bahwa apa yang jenengan perjuangkan, apa yang ingin jenengan raih, ingin jenengan capai itu tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan lingkungan, kepentingan daerah lah ya, seperti itu. Pak Jiwo, enaknya manggilnya apa ya? Pak Jiwo. Pak Jiwo, jenengan kan pas kemarin kamu ketemu, ceritanya kan jenengan tinggalnya kan di Jakarta ya. Betul. Tapi aslinya dari desa Ketos Triwarno, Kecamatan Banyurip ya. Triwarno, Kecamatan Banyurip lah. Kenapa sih jenengan nggak eksis di desa saja? Kenapa harus ke Jakarta? Ini istilahnya menjadi sejarah bagi anak-anak muda dari kakak saya dulu sampai sekarang pun gini. Desa itu mungkin nggak menjanjikan karena potensinya yang mungkin ya seperti itu, lebih bagus di kota, kerja apa aja. Suatu kebanggaan orang tua juga gitu, mengharapkan anak tamat SMA, tamat kuliah. Kalau di rumah sendiri orang tua mungkin nggak bangga kalau keluar kota dapat pekerjaan, akhirnya pulang dengan titel segala macam, pekerjaan yang bagus. Nah saya juga seperti itu, tapi kenyataannya enggak. Di Jakarta ya susah mencari kerja. Ya saya usaha sendiri swasta, kemudian tambahnya umur, saya punya pemikiran desa itu sekarang asik ya. Kalau pulang tuh potensi alamnya itu luar biasa sebetulnya. Dan juga saya punya kebanggaan kalau tanah leluhur saya di desa ini, di desa Ketos, kalau bagus rapi kan asik. Kira-kira artinya kan sama seperti burung itu, sejauh manapun burung terbang itu kan kembali ke sarangnya. Betul sekali. Ya, saya dulu juga gitu Pak Jiwo. Ya. Saya merantau kemana-mana, tapi akhirnya ya tetap Pulang. Iya, ke Purworejo lah. Dan memang kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bangun Purworejo. Nah, Betul sekali. dari obrolan kita kemarin, saya tertarik ini. Pak Jiwo ini kan bisa dibilang seniman lah ya, punya aktivitas menggambar dan sebagainya. Itu dipelajari dari sekolah atau memang otodidak muncul sendiri? Otodidak sendiri. Dari kecil saya suka melukis, kemudian otodidak. Saya nggak sekolah di kesenian. Kebetulan saya emang suka belajar dan suka silaturahim sama seniman-seniman. Saya belajar otodidak, dan input yang saya terima dari seniman yang mungkin dari formal, pendidikan formal, saya tahu. Dari otodidak itu mungkin saya terampil, tapi ada aturan-aturan, misalkan perspektif segala macam, belajar dari orang-orang yang asik dari itu, formal, dari kuliahan gitu. Otodidak istilahnya ya. Pertanyaan saya yang mudah-mudahan tidak sakit hati ya, karena sebenarnya sama kita ini sama-sama seniman, hanya seninya di tempat yang lain. Iya betul. Pilihan hidup menjadi seorang
seniman itu kan kadang-kadang satu hal yang menyakitkan. Betul sekali. Karena apa? Kadang mindset orang tua, pangapunten, orang tua maupun orang secara umum itu, seniman itu mungkin tidak menjual, tidak menjanjikan. Walaupun kalau sudah ketemu titiknya, sekali lagi rezeki itu kan tidak tertukar. Kalau sudah ketemu rezekinya, mbok ya lukisan ning sak ora-ora regane miliaran. Itu kalau sudah ketemu rezekinya. Tapi kalau belum kan segala sesuatu perlu proses, perlu perjuangan lah. Menurut Pak Jiwo nih, apa sih asiknya jadi seniman itu? Jelas kalau dari seniman itu menjadi jati diri saya sendiri, karena istilahnya begini, hobi saya, kemudian keinginan saya punya talenta, kenapa enggak kita kembangkan, barangkali menjadi job yang utama. Kenyataannya seperti Pak Budian ceritakan, dari seniman memang sengsara, orang tua juga nggak menerima. Dulu saya suka seni musik aja, bawa gitar aja dikira orang gembeng, orang mau main rock. Hanya saya suka, saya kira coret-coret ya ada itu. Kemudian gini, merantau ke Jakarta, saya nggak berani jadi seniman. Kenyataannya apresiasi masyarakat di Jakarta itu sama aja. Itu kebutuhan tersier atau kebutuhan keberapa kelima nggak akan laku Pak. Ya terus terang saya beralih ke sana, ke kerjaan lain lah. Setelah itu mungkin orang tua merasa menerima kerjaan saya, kemudian bangga. Saya ketemu seniman-seniman bangkit lagi Pak. Wah asik juga nih mengembangkan, saya diseriusin. Kemudian saya bikin link segala macam, kayaknya asik juga. Nah sebagai info, mungkin teman-teman itu mengajak saya, ayo kita kembangkan seni kita di daerah masing-masing, kemudian di Indonesia terutama. Kenapa seniman ini kita nggak diapresiasi masyarakat? Masalahnya apa? Ya mungkin Bapak tahu lah, artinya susah menjadi seniman seperti itu. Ya mungkin begini Pak Siwo, bahwa apapun pilihan profesinya itu memang perlu support dari orang sekitar, lingkungan, dan orang, khususnya orang-orang terdekat lah. Karena seni, olahraga maupun apapun itu kan sebetulnya kan bakat yang harus dipupuk, dikembangkan, dan insya Allah ya sekali lagi itu tadi, rezeki itu ya tertukar. Kalau memang sudah jalannya ya akan ketemu. Sama seperti ini kan menarik ini. Nggak setiap orang bisa bikin wall painting ya namanya. Betul, ini wall painting, wall painting. Nggak setiap orang bisa bikin kayak gini. Saya kenal beberapa seniman yang dia memang pandai gambar seperti ini, tapi kan kadang-kadang ribet orang untuk melihat seperti ini kan nggak semua sama. Betul. Saya bisa menghargai karya panjenengan karena saya kebetulan juga orang seni. Saya senang seni. Tapi belum tentu orang lain ketika melihat itu gambar apa sih. Nah, mumpung ada Pak Jiwo ini, karena yang gambar jangan ya. Ya baru ini. Ya, ini bisa dijelaskan apa sih makna terdalam dari gambar ini? Ya betul. Ini kami melakukan program wall painting di desa supaya rumah-rumah rapi bedah rumah kadang-kadang ya. Wall painting itu target kami, semua warga nanti dikasih wall painting, mungkin di dalamnya satu tinggi, di luar juga bisa. Ini kebetulan barusan lukis dibantu kru saya, Mas Kijo. Nah tadi ini cepat nih kerjaannya. Nah Semar bikin kayak gini selesai berapa lama Pak? 3 jam lah. 3 jam. Finishingnya lama Pak malah gitu. Sampai sehari, mungkin besok datang lagi kok kurang pas gitu. Lamanya itu di finishing. Perjalanan bikin backgroundnya wayangnya itu 3 jam lah. Nah ini filosofi dari wayang Semar di bongkahan ini ya. Potongan apa ini? Potongan kayu yang rasa kayu jati ya. Kayu kita ini filosofi sudah hilang, sehingga hanya gambarnya saja. Saya merekam bongkahan kayu kayak gini artistik, kemudian kalau di Binggo kan biasa, kan Binggo yang unik. Nah Semar ini tokoh yang positif, menjadi panutan. Mungkin kalau yang detail tahu wayang mungkin tahu ya, Mas Kijo mungkin tahu ya. Saya mengambil perspektifnya saja. Ini kalau sekarang wall painting itu orang akan melihat, oh ada kayu, eye catching ini, eye catching ya kalau dibilang interior, oh sangat eye catching. Dalamnya apa ya? Ini pemilik rumah ini orang yang menguri-nguri Jawi, bahasa Jawi ataupun budaya Jawa. Saya gambarkan Semar. Nah, oke. Saya intinya Semar toh positif, ada pokoknya toh positif. Kemudian mungkin kalau dijelaskan lama, saya secara umum saja lah, tokoh positif ada di pohon ini, mungkin pohon kehidupan, bahwa kita harus menghargai alam. Tetapi kenyataannya alam rusak Pak. Mungkin kalau kita berbicara alam ditebang, ya tinggal tebang, ambil nih diambil lah. Kenyataan kita ngambil aja nggak ada sisanya. Wall painting aja lah, begitu. Dimensi seperti ini, saya bikin segitu. Kira-kira begitu Pak. Kalau saya tangkap ini kan sebetulnya
wayang ini kan pamomong ini. Ngomong ya. Dia momong negara, dia sebagai tokoh negara. Betul. Kemudian digambarkan dengan pohon. Kenapa pohon ini bisa habis semua hilang ditebang itu karena kebijakan, Pak. Iya. Kebijakan pimpinan. Jadi kritiknya dari penjenengan sepertinya saya tangkap adalah jadi pemimpin sih bener gitu. Mungkin gitu ya. Jangan bikin kebijakan yang akhirnya menyengsarakan rakyat. Karena apa? Kalau pohon-pohon itu ditebangi semua, pertama jelas pohon itu kan ini apa? Ya bikin sejuk udara. Betul. Kalau pohonnya rusak, ekosistem juga rusak, nanti otomatis bencana alam juga cepat. Nah, itu. Jenengan tadi kan bicara, Ya. sampaikan punya program menggambar satu rumah itu ada satu gambar. Ya. Itu di satu desa ya. Ya. Punya keinginan nggak menggambar sak Purworejo gitu misalnya? Ya. Kalau maaf nih, kalau dinas Purworejo, dinas pariwisata atau pemuda ya, bersama saya kira bisa. Mungkin per desa mungkin ada seniman kita gerakkan ya bisa Pak. Kalau saya sendiri mungkin kalau saya urus ya kecapean, tapi kalau ada budgetnya ke sana ya kita gerakkan seniman-seniman Purworejo, karena saya punya channel-channel atau circle seniman Purworejo seperti ya kalau boleh saya sebutkan, dia tinggal di Banyurit tapi eksis ataupun terkenal di luar negeri. Ini ironis Pak. Siapa itu? Pak, siapa saja yang sedikit kurang Pak Anang ya kayaknya. Saya sebutkan Anang siapa itu nanti. Jadi dia lukisannya mungkin saya sudah punya sana luar biasa. Kemudian dia mengeluh, bahkan mengkritik saya kalau sampean punya ide gini, nanti di situ orang luar negeri mencetak karya jenengan, nanti karya jenengan nggak laku. Itulah kayak gitu modelnya. Karena diambil dari sana. Nah, karena maaf ya, orang-orang di Indonesia mungkin ada yang apresiasi, ada yang enggak, ataupun maaf ya, biarin aja, istilahnya bergerak sendiri Pak. Makanya dia saking hafalnya gitu, dia jangan dikeluarin di YouTube. Nah, saya bikin YouTube juga karena ingin mencari sesuatu atau mengenal ke desa kami, menjadi viral atau apa, kemudian ada income dari situ. Nah, pekerjaan saya rata-rata kan untuk mengirim aktivitas ya dari YouTube. Insya Allah kalau monetisasi, kira-kira begitu. Itu hanya ya untuk jangka pendeknya ya, yang penting mengenalkan lah. Nah, target saya memberi tutorial, kalau uang ataupun apa lain lama lah ya, yang penting kreasi saya, keinginan saya terwujud. Monggo silahkan nyontek atau apa terserah, nggak ada pelit. Artinya dari sisi jenengan pribadi kan memang sudah nawaiatunya berbagi ya. Ya berbagi, betul. Baik tidak bicara profesor, itu bagus. Nanti bagaimana jenengan dengan kelompok-kelompok panjenengan seniman-seniman itu bisa menjadi satu bagian, karena seperti biting itu ya, betul. Satu itu kalau cuma satu toplek patah, tapi kalau jadi satu banyak kuat. Dan bikin sebuah paguyuban nanti ya mungkin kalau sudah action, biasanya mohon maaf, segala sesuatu itu kalau sudah ada action pasti ada rewardnya. Ya. Tapi kalau mudah-mudahan ada tindakan nyata ya. Kalau hanya bicara program, yang sulit itu kan bukan membuat program. Ya. Yang sulit itu adalah bagaimana program itu setelah dibuat kemudian dijalankan dan dijaga, lah itu yang sulit. Kemudian bagaimana program itu bisa continue untuk berjalan, itu yang paling sulit Pak. Sama seperti kegiatan kami di Hubungi itu, pembelian pelajaran bahasa asing secara gratis itu kan kita continue. Yang sulit itu dalam artian permintaannya banyak, tapi karena memang secara kami pergerakan itu secara pribadi ya memang ada step by step gitu. Sama seperti jenengan, nanti kalau sudah bisa jadi satu bagian tim, bisa solid, bisa berjalan bareng-bareng. Kalau berjalan sendiri, bergerak sendiri, apalagi tujuannya jenengan itu kebaikan untuk masyarakat ya bisa, tapi prosesnya memang agak lama dan mungkin menyakitkan Pak ya. Itu nggak usah dipakai Pak, kalau bahasa menyakitkan itu udah buat kita aja. Karena sudah niat itu memang itu konsekuensi dari niat kita, nggak apa-apa lah, artinya ini kenyataan kan. Pak, harus seperti jadi orang itu kalau sudah mempunyai niat sesuatu yang baik, hati ini memang harus sebar, legowo. Orang mau kadang-kadang bukan ke reward finansialnya Pak,
kadang-kadang jenengan nanti baru melangkah sini alah kayak arep golek posisi yang digolek. Kadang seperti itu yang orang kalau mindsetnya seperti itu dan mental kita nggak siap ya down terus kemudian nggak jalan. Nah, bahasa kita luweh-luweh gitu. Terus Pak Jiwo, ini kan jangan tadi sudah banyak cerita nih kehidupan jenengan di Jakarta terus aktivitas ketika pulang di desa. Padahal kan jenengan ketika pulang itu kan nggak mesti sebulan sekali nih. Ya betul. Setahun tadi berapa? Dua kali. At least 2 kali, bisa 3 kali kalau ada acara. Setahun 2 kali itu kan menurut saya kan ya lama dan kalau dengan punya program sulit Pak. Iya betul. Mungkin jenengan mulai sekarang harus berpikir dengan kekompakan tadi bagaimana bisa selalu jalan, bahkan syukur iso survive Pak. Diniati bismillah survive di Purworejo untuk aktivitas itu. Saya yakin bisa, apalagi saya yakin punya potensi. Dan apa sih program jenengan ke depannya yang paling ingin sekali? Karena tadi kan saya tantang jenengan nih. Mau nggak kalau sak Purworejo dibikin kayak gitu? Ya. Jangka pendek kami ataupun kegiatan yang sehari-hari mungkin tahunan ini, mungkin saya membantu masyarakat, masyarakat minimal bisa menjadi bersih, punya sampah organik nanti itu dimanfaatkan. Itu sudah basic sekali ya kayak itu. Tetapi kenyataan orang di desa belum tentu tahu. Kita sosialisasi paguyuban jangka pendeknya apa, jangka panjangnya. Saya mungkin paguyuban ini mengawali silaturahim, kemudian merangkul desa, silaturahim bersama. Tiap tahun ada ini ya, temu kangen segala macam, kita memberikan donasi bagi yang nggak mampu, beri surprise, kayak kumpulkan dari Jakarta. Kita bilang bahwa kapan lagi kita hidup setelah 100 tahun atau 50 tahun sisa hidup, kalau kita ingin kontribusi membangun, kalau nunggu kaya kapan kayanya Pak? Betul. Ya, mumpung masih hidup aja apa. Nah saya kebetulan punya bakat melukis ya, saya ajak melukis lah, yang mungkin punya profesi dokter lah, kenapa nggak bikin apotik segala macam. Itu menginspirasi ya sebetulnya, mengangkat bareng-bareng, ayo bersama-sama, minimal di dukuh kita dulu, kemudian desa. Kalau dengan mau sak projo kenapa enggak, asalkan desa-desa lain juga punya program itu. Kalau kita single setter nggak mungkin, saya dibantu ngurus itu sama kru-kru, sama donasinya beli cat, ada orang-orang yang memberi, saya sendiri nggak mampu. Tapi kenyataannya ya bisa, kalau penting beberapa ini bisa silaturahim ke seniman ini perlu ongkos segala macam, ya itu sosialisasi paguyuban. Kemudian saya menjalankan silaturahim Pak sama dengan Pak Budi, itu kebetulan silaturahim di jalan ketemu gitu, asik, dapat informasi mengenai ya pada pertemuan ini kan saya senang-senang saja bicara dengan Pak Budi. Kebetulan Pak Budi pernah di dinas apa itu program nasional akan mengeluarkan donasi ini, ayo kita bareng-bareng. Saya silaturahim ke seni-seni gitu, ada program-program juga Pak seperti itu, mirip lah intinya. Ayo mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, karya-karya kita, talenta kita sumbangkan ke Purworejo, ke desa kita. Kalau Pak Lurah, Pak Kepala Desa sini sendiri dukung nggak? Sangat mendukung Pak Lurah. Waktu itu saya informasikan saya punya paguyuban begini-begini, kemudian nah ini pas saya pulang jadi nanti akan saya infokan mengenai program Pak Budi. Yang jelas ini Pak, kalau program jenengan didukung oleh kepala desa, nanti kan bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih atas, Pak Camat, Pak Bupati. Mudah-mudahan harapannya jenengan nanti bisa segera terwujud. Amin. Dan jenengan juga intensitas untuk pulang dari Jakarta ke Purworejo itu lebih sering, artinya lebih bisa banyak bermanfaat lagi. Tapi sebetulnya cita-citanya jangan apa sih dari kegiatan ini, keinginannya, outputnya apa yang dicari? Outputnya saya mengawali ini merubah keadaan yang mungkin saya perhatikan kalau saya mudik kok perubahannya seperti ini secara fisik ya, secara spiritual mungkin nggak tahu, itu kan sendiri kok kayak gini. Maaf ya, anak-anak mudanya mungkin punya kelompok sendiri yang mungkin dalam tanda kutip melakukan hal yang negatif. Saya prihatin sebagai putra daerah, mungkin putra desa ini, kontribusi apa yang kita berikan. Pertama, saya ayo membuat silaturahim paguyuban, ayo added value-nya, nilai tambahnya apa. Paguyuban juga memikirkan di sini, ayo kita donasi di perantauan, ayo bikin sesuatu. Saya tulis program wall painting, program
mancing mania, program prestis, lomba-lomba taman segala macam. Keinginan saya yang ini adalah mumpung masih hidup, karya saya amal jariah saya itu apa? Nah itu, saya punya talenta, saya amal jariahkan. Orang mungkin berpikir amal jariah itu secara pribadi ya, ke agama yang mungkin bangun masjidnya itu boleh-boleh saja, tapi sosial itu nggak disentuh Pak. Amal jariah sosial itu kadang-kadang orang mengecilkan atau mungkin nggak ada nilainya. Nah kalau saya gambarnya begini, saya dari Jakarta bawa duit 1 juta misalnya, saya bagi 10 seminggu habis Pak. Tapi kalau saya membuat ide, kemudian ayo bersih-bersih lingkungan, kemudian wall painting, selamanya akan dilihat, akan menginspirasi. Mungkin generasi anak saya, cucu saya akan melanjutkan, yaitu dari Pak Wiper selalu gembar-gemborkan, ayo kita berubah yang baik gitu. Artinya uang itu bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya membutuhkan uang. Ya betul ya. Nah ini siasat saya untuk membuat uang yaitu menginspirasi warga, kemudian ayo bukan sesungguhnya kita ya ngerampek atau apa istilahnya ya. Gini loh Pak Bos, barangkali udah bos, kita punya program yang asik nih di desa. Monggo kalau jenengan mau sodako atau donasi fisik ataupun ide kita terima, jadi nggak mau memaksa mumpung ya, masih hidup. Dan lagi pula gini Pak, uang itu 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar itu kan hanya angka-angka Ya, betul. Tapi kemudian ketika angka-angka itu bisa diwujudkan dalam media seperti ini kan lebih bermakna lagi. Lebih bermakna lagi. Nah, kan seperti itu Pak. Betul. Terakhir Pak, Ya. Pak Jiwo, saya tadi tertarik dengan sempat ngobrol ke saya, sampaikan di Jakarta yang ngajar bahasa Inggris ya. Yes. Nah, bahasa Inggris. Dulu sekolah di mana Pak? Ini maaf ya, saya nggak sebutkan sekolahnya biar. Tapi bukan otodidak kan? Harus sekolah Pak, formal. Ya betul. Otodidaknya mungkin memperfasih saja. Iya betul. Tapi, karena segala sesuatu kalau tidak di praktekkan langsung kan meng dadingin tok sama kayak cita-cita. Yeah. Saya juga berpesan pada adik-adik yang suka. Benar. Yeah. Pesannya dalam bahasa Inggris. Yeah. Silakan. Okay, for people who like to study English, the first time is you must practice, and practice. Even you already master in English in structure maybe, but never practicing English nonsense. So you can practice English every day, every single time, and then you can watch video from YouTube, from social media. It is very good. I remember when I was little boy, I have no item to study English, just listening to radio maybe, cassette. But now there are many stuff to study English, even informal from YouTube, from people, from our friend. Hello, use your status, WhatsApp maybe. Hello, I'm here. By voice note maybe. Hello guys, I'm here. I'm still painting like this in ball painting like this and blah blah blah. Practice and practice. Okay. Terima kasih Pak Jiwo, Sobat Pintar luar biasa. Ternyata ketemu sosok-sosok siapapun itu yang menginspirasi itu tidak harus dari tokoh politik, tidak harus dari pejabat di kota-kota besar. Ketemu ketika kita jalan-jalan ke desa itu ternyata banyak sekali orang-orang yang bisa kita temui yang ternyata sangat menginspirasi dalam kehidupan. Nah, kita nggak tahu sosok Pak Jiwo ini di samping aktivitasnya keseharian untuk mencukupi keluarganya, tapi beliau masih sangat peduli untuk orang lain. Beliau mau mendonasikan kemampuannya untuk orang lain. Nah, bagaimana Sobat Pintar yang lain yang secara finansial berlebih, sehat, punya kedudukan, punya jabatan, kalau hidup panjenengan semuanya tidak didonasikan untuk masyarakat, itu akan jadi satu hal yang sia-sia. Oke Pak Jiwo, thank you very much for your time. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for coming. Siap. It is not my house, actually my neighbor house, but you can when you want to watch my wall painting, that's like that. Maybe it is not good actually, but I try to make the best. Good. Demikian Sobat Pintar, sosok inspirasi kita kali ini dengan Pak Jiwo. Mudah-mudahan obrolan kita yang saat ini
tidak panjang, hanya sesaat singkat, tapi insya Allah manfaatnya sungguh luar biasa. Sampai ketemu di sosok inspiratif berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adios. Bye.